Halo, generasi Zoomer yang gemar TikTokan. Semoga hari-hari kalian tetap bahagia dan lucu. Di video sebelumnya kita sudah mereview film Rurouni Kenshin 2012. Di video kali ini kita akan mereview film Rurouni Kenshin yang tayang tahun 2014, 6 tahun yang lalu. Tapi sebelum kita menuju ke topik utama, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan juga tombol loncengnya agar selalu mendapatkan seputar alur cerita film dari kami. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja ke videonya. Gas cuy! Di awal film kita diperlihatkan polisi yang sedang melacak keberadaan Shishio Makoto. Polisi tersebut dipimpin oleh Saito Hajime. Satu persatu polisi pun dibantai oleh anak buah Shishio. Saat bertatap muka dengan Shishio yang dipenuhi dengan luka yang diperban, Saito dikasih tahu tentang rencana Shishio yang akan menaklukkan Jepang. Di tempat lain, Kenshin yang diajak tinggal di dojo Kaworu pada cerita di film sebelumnya tetap tinggal di dojo milik Kaworu sampai di cerita film ini. Sekarang di dojo Kaworu tidak lagi sepi seperti di kuburan. Yahiko, Sanosuke, dan Takani Megumi ikut tinggal di dojo milik Kaworu. Sekarang si cantik Megumi jadi dokter di dojo milik Kaworu. Tapi Kaworu juga tak kalah cantik. Tak lama kemudian datang polisi menghampiri Kenshin bahwa dia telah dipanggil oleh pejabat pemerintah. Akhirnya Kenshin pun datang menghampiri pejabat. Pejabat tersebut bernama Okubo. Dan dia meminta Kenshin untuk melacak Shishio. Kenshin meminta waktu 1 minggu untuk memikirkan permintaan tersebut. Okubo mengingatkan ketika sedang terjadi di perang Toba Fushimi, ketika bangkai yang dibakar tiba-tiba ada yang bangun karena turun salju. Dia adalah Shishio. Satu minggu berlalu ketika Okubo sedang dalam perjalanan menuju ke tempat Kenshin, Sojiro anak buah Shishio mengejarnya. Lalu Okubo pun dibunuh secara terang-terangan di dalam delman. Tidak hanya Okubo yang dibunuh, tetapi juga polisi yang bertugas di pemerintahan pun terbunuh akibat ulah Shishio. Kenshin pun teringat masa lalunya ketika sedang menjadi Batosai, di mana dia melihat tangisan anggota keluarga korban atas pembunuhan yang dilakukannya. Kenshin yang pada awalnya tidak menerima tawaran Okubo, pada akhirnya mengalah untuk pergi ke Kyoto bermaksud untuk menemui Shishio. Tapi sebelum pergi ke Kyoto, Kenshin meminta izin dulu kepada Kaworu, di mana Kaworu awalnya tidak mengizinkan kepergian Kenshin. Tapi setelah Kenshin menjelaskan maksudnya untuk menghentikan pembunuhan, Kaworu pun mengizinkan, apalagi setelah mendapat pelukan hangat dari Kenshin. Di sisi lain, Sanosuke marah atas kepergian Kenshin yang tidak mengajaknya. Ketika dia sedang berjalan bertemu dengan Aoshi, dia menanyakan keberadaan Batosai, tapi Sanosuke tidak memberitahunya. Malah dia bertarung dengan Aoshi. Berkat kepercayaan dirinya yang terlalu tinggi, Sanosuke habis dihajar oleh Aoshi. Ketika Kenshin sedang di perjalanan, pedang Sakabatonya dicuri oleh seorang cewek. Cewek tersebut bernama Misao.
Maksud dan tujuan Misao mencuri Sakabato milik Kenshin adalah untuk dijual karena dia butuh biaya untuk di perjalanan. Kenshin dan Misao pun berkelahi dan Kenshin berhasil mendapatkan Sakabatonya kembali. Datang seorang anak minta tolong. Kenshin dan Misao terkejut melihat kakak dari anak tersebut berlumuran darah karena ulah Shishio. Keesokan harinya, anak tersebut membawa Kenshin melihat ayah dan ibunya digantung di pohon. Juga dari ulah anak buah Shishio. Shishio membunuh penduduk desa tersebut bermaksud untuk bisa mendapatkan air panas yang bagus untuk kulitnya. Shishio memberikan pedangnya pada Sojiro untuk bertarung dengan Kenshin. Di tengah pertarungan, pedang Sakabato milik Kenshin patah dan pertarungan pun berhenti. Saat dia meninggalkan tempat Shishio, Kenshin mendesak penduduk desa, termasuk anak yatim piatu, untuk tidak membalas dendam terhadap anak buah Shishio. Sesampainya di Kyoto, Kenshin diminta oleh Misao yang terkesan memaksa dan perkataannya untuk berlindung di sebuah penginapan yang dikelola oleh Nenji. Di sebuah penginapan, Kenshin dipertemukan dengan seorang ninja semi pensiunan bernama Okina yang pernah dipekerjakan oleh Tokugawa. Misao sendiri juga merupakan seorang calon ninja. Okina memperingatkan Kenshin bahwa letnannya Shinomori Aoshi yang mengalahkan Sanosuke sebelumnya telah membuat tujuan hidupnya untuk membunuh orang terkuat di Jepang, yaitu Himura Batosai dalam tanda petik Kenshin. Sementara itu, Kaoru memutuskan mengikuti Kenshin ke Kyoto, ditemani Yahiko dan Sanosuke. Pada saat yang sama, Kenshin menemukan kekecewaannya bahwa orang yang membuat Sakabato pedang miliknya, yaitu Saku Arai, telah meninggal bertahun-tahun sebelumnya. Putranya Arai yaitu Seiku awalnya menolak permohonan Kenshin untuk membuat Sakabato kedua. Tetapi ketika prajurit elit Shishio yaitu yang bernama Cho menculik bayinya, Seiku meminta Kenshin untuk mengalahkannya. Seiku memberinya kembaran dari Sakabato sebelumnya yang digunakan Kenshin untuk mengalahkan Cho. Cho pun berhasil dikalahkan oleh Kenshin dan ditangkap oleh polisi. Dengan menginterogasi Cho, pemerintah mengetahui bahwa Shishio berencana untuk menghancurkan Kyoto malam itu. Malam itu pun tiba. Polisi pemerintah bersama dengan Kenshin, ninja dan Kaoru, Yahiko dan Sanosuke yang baru tiba melawan pasukan Shishio. Sementara untuk mencegah Aoshi mengganggu Kenshin, Okina menantang mantan muridnya untuk berduel yang berakhir dengan kekalahannya. Namun, Kenshin menyadari bahwa tujuan utama Shishio adalah tidak membakar Kyoto, melainkan Tokyo. Kenshin menemukan kapal Shishio yang akan berlayar ke ibu kota setelah mengetahui bahwa Sojiro telah menculik Kaoru. Di sana, dia memiliki pertarungan yang tidak meyakinkan dengan Shishio, yang berakhir ketika Kaoru terlempar dari kapal. Mungkin demi cintanya, Kenshin rela melompat ke laut, tetapi tidak berhasil menemukan Kaoru. Film diakhiri dengan keesokan paginya, seorang pria misterius menemukan tubuh tak sadar Kenshin di pantai dan membawanya pergi. Oke, generasi TikTok, itulah tadi ringkasan cerita dari film Rurouni Kenshin yang tayang tahun 2014 lalu.
Kalau ada yang kurang boleh dong ditambahkan di kolom komentar. Oke, sekian dulu video ini. Yang masih ada di jalan, hati-hati di jalan dan sampai jumpa.